Halo semuanya, kembali lagi di Hesta 2. Ngomong-ngomong soal bioskop nih, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau dengar kata bioskop? Pastinya tidak jauh dengan nonton film dengan tempelan besar kan? Entah itu dengan genre romance, action, ataupun horor. Nah, di sini aku akan membagikan cerita horor. Cerita tentang tragedi yang menimpa salah satu bioskop yang menewaskan 59 orang. Dan kita akan mengulas cerita mengenai tragedi bioskop Upar di New Delhi, India. Tragedi ini salah satu terbesar di India hingga ada serial mininya di Netflix. Kalian bisa lihat sendiri setelah video ini selesai. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Aduh! मेरे दोनों बच्चे अंदर! सारे बच्चे! I'm looking for my children. Mengenal terlebih dahulu, jadi bioskop Upar itu hanya bioskop aja, beda sama yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kebanyakan bioskop di dalam sebuah mall, kalau Upar ini dia langsung gedung bioskopnya. Bioskop ini didirikan oleh Sushil Ansal bersama dengan saudara laki-lakinya yaitu Gopal Ansal. Jumat pagi tanggal 13 Juni 1997 pukul 6:55, trafo besar bioskop ini yang berada di lantai dasar sudah mengalami masalah. Dua trafo mengalami kebakaran. Api kemudian cepat padam setelah ditangani oleh pihak Upar. Kemudian teknisi datang untuk memperbaikinya dengan cepat karena bioskop ini akan segera dibuka untuk umum. Karena keburu waktu, trafo ini tidak diperbaiki dengan baik oleh teknisi. Setelah trafo itu diperbaiki, bioskop pun mulai beroperasi. Pagi hingga siang bioskop aman beroperasi. Tepat pada pukul 5 sore, trafo ini kembali terbakar setelah salah satu kabel yang diperbaiki tadi lepas dan muncullah percikan api yang sangat besar. Masalah lain dari trafo ini ternyata tidak memiliki lubang redaman minyak yang dimana menurut yang aku baca di internet itu buat mengisolasi minyak dari trafo tersebut. Lalu minyak ini terbakar dan menyebar keluar. Dan parahnya trafo ini diletakkan dekat dengan parkiran mobil. Api yang menyebar keluar tadi langsung cepat membakar mobil-mobil yang jaraknya kurang dari 1 meter dari trafo. Kebakaran api makin tak terkendali. Asap semakin tebal, listrik bioskop ini padam dan bioskop menjadi gelap gulita tanpa adanya lampu emergensi. Tidak ada pemberitahuan dari pihak Upar bahwa telah terjadi kebakaran. Tiba-tiba bioskop mati dan asap tebal mulai masuk di ruangan bioskop. Semuanya panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Semua orang yang di dalam ini kesulitan untuk keluar karena banyaknya orang berdesak-desakan dan juga banyak pintu keluar yang dikunci. Orang-orang yang berada di lantai bawah berhasil menyelamatkan diri, sedangkan yang berada di lantai atas banyak yang mengalami speksia, di mana kondisi tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini bisa sangat berbahaya dan beresiko kematian. Situasi jalan yang padat macet membuat petugas pemadam membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai di lokasi ini. Sebanyak 59 orang dilaporkan meninggal karena kehabisan oksigen dan beberapa terluka akibat desak-desakan ketika hendak menyelamatkan diri. Di bioskop Upar ini ternyata banyak sekali prosedur-prosedur keamanan yang tidak diterapkan. Antara lain tidak ada tangga darurat, arah emergensi, lampu emergensi. Jadi, mereka semua tidak tahu jalan keluar untuk menyelamatkan diri dan juga keadaan bioskop yang menjadi gelap gulita. Banyak penyimpangan dalam tragedi ini. Yang pertama, tadi trafo yang sudah mengalami kebakaran paginya, tapi dipaksa lagi untuk hidup dan diperbaiki ala kadarnya, atau dalam kata lain yang penting bisa hiduplah gitu. Kemudian, penempatan trafo ini juga salah. Kenapa harus ditempatkan dekat dengan parkiran, dengan tangki minyak yang sangat mudah terbakar? Lalu, generator yang tidak dirawat secara berkala seperti dipanaskan selama 5-10 menit setiap 3 hari sekali, agar sirkulasi pelumasan oli dapat berlangsung dengan optimal pun tidak dilakukan. Yang terakhir, yang membuat banyaknya korban yaitu karena tidak ada pemberitahuan dari pihak terkait mengenai kebakaran. Mereka butuh waktu lama untuk menyadari bahwa
ada kebakaran besar di dalam gedung. Pertarungan hukum yang sangat panjang, para korban dan anggota keluarga korban berusaha meminta pertanggungjawaban dari pemilik bioskop Upar yang kurang lebih berlangsung selama 10 tahun lamanya. Pada tahun 2007, Susil Ansal dan Gopal Ansal dijatuhi hukuman maksimal penjara 2 tahun dan setahun kemudian hukuman itu dikurangi 1 tahun. Pada Juli 2022, Susil dan saudaranya Gopal dikeluarkan dari penjara karena mempertimbangkan usia mereka. Hukuman Susil Ansal hanya menghabiskan 5 bulan di penjara, sementara Gopal diperintahkan untuk menjalani 1 tahun penjara. Menjelang rilis film ini di Netflix, keluarga korban Sekar dan Nilam berkata, "Kami tidak menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak kami di bumi ini, karena kami mencari keadilan atas pembunuhan mereka. Kami menjalani hukuman mati hidup sudah 26 tahun dan masih berlanjut." Menurut kalian bagaimana tentang tragedi Upar yang ada di New Delhi, India tersebut? Oke? Cukup sampai di sini. Menurut kalian bagaimana? Tulis di komentar dan see you. Bye-bye.